Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, yaitu diare akut. Kita masih lanjut kembali dok ya, mengenai penanganan dok yang tepat untuk pemirsa yang terkena diare akut ini. Langsung aja lanjut Dokter Elsa. Oke, kita lanjut ya. Ini ya, jadi nggak usah bingung kalau emang nggak standby, orali di rumah bisa dibuat secara sederhana dengan seperti ini ya. Yang penting ada air, ada gelas, ada garam, sama gula ya. Oke, ini pencegahan diare ya. Jadi yang paling penting kan pencegahan nih. Kalau semua penyakit lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi yang paling penting pada diare itu adalah 4F ya. Food, feces, fly, and finger ya. Kita masuk ke yang food. Nah, food ini kan makanan. Jadi makanannya yang higienis ya, penyediaan air minumnya yang bersih ya. Terus kebersihan personal hygiene-nya. Terus ASI, jadi kalau pada saat anak diare, ASI tetap dilanjutkan ya. Tidak ada kontraindikasi pemberian ASI pada diare seperti itu. Terus feces, jadi cucilah tangan Anda sebelum makan ya. Terus fly ini maksudnya lalat ya, lalat yang berterbangan seperti itu harus hati-hati. Jadi karena lalat itu sudah sangat dikenal sebagai pembawa bakteri ya, pembawa bakteri dari barang-barang yang kotor atau tidak bersih. Karena kan dia pindah-pindah, jadi dia sebagai perantara dari. Yang paling penting lagi finger. Nah, jadi finger ini juga sangat penting untuk higienitas ya. Dan saran pencegahan lainnya, buang air besar pada tempatnya ya. Sediakan tempat buang sampah yang memadai, berantas lalat dan sebagainya. Jadi 4F sebenarnya adalah kunci dari pencegahan seseorang itu terkena diare. Ya, kita udah bahas ya kurang lebih ya. Jadi ada pengobatan dan pencegahan. Jadi intinya pada prinsipnya untuk pengobatan ini yang perlu diingat adalah perbedaan yang sangat signifikan untuk pengobatan diare pada anak-anak dan juga pada diare yang dewasa. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi jangan disamakan. Kalau papanya diare diberikan mamanya obat stop gitu ya, obat pemberhentian diare, terus nanti mentang-mentang papanya minum 2 tablet, anaknya dikasih 1 tablet. Itu sangat-sangat salah ya. Jadi kalau pada anak-anak ada indikasinya, terus ada kontraindikasinya, tidak boleh diberikan obat penstop diare seperti itu. Nah, pengkonsumsian antibiotik ya pada anak-anak itu sangat tidak boleh, kecuali kalau memang ada indikasi tadi penyebabnya bakteri, terutama Shigella dysentery. Yang pasti resep dokter dok ya. Nah, yang sampai nanti minum antibiotik tapi beli sembarangan ya dok. Ini paling sering terjadi. Nanti resistensi dok ya. Iya, resisten. Ini udah selesai dok materi kita dok? Oke, boleh dok dok. Nah ini dok ya, mengenai penyakit diare ini. Kadang kalau kita lagi diare dok ya, apalagi remaja atau dewasa, itu baru sudah diare 2 kali aja dok, langsung konsumsi obat pemberhenti diare ini. Sebenarnya baik nggak sih dok, Dokter Putri? Iya, sebenarnya kalau diperlukan, kalau misalnya lagi dalam keadaan genting, misalnya lagi mau ujian, terus dibutuhkan ya nggak apa-apa. Cuma lihat lagi kalau masih berlanjut juga, berarti kan butuh pemeriksaan dari dokternya. Nanti kayak yang Dokter Elsa bilang, siapa tahu diarenya ini ada penyebabnya yang lain, entah itu contohnya ya demam tifoid, itu juga salah satu gejalanya adalah diare. Siapa tahu si pasien ini selain obat yang tadi dikonsumsi sendiri, dibeli sendiri, juga butuh antibiotik yang bisa menyembuhkan si underlying disease-nya, penyakit yang mendasarinya. Kalau mau konsumsi 1-2 kali ya nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Cuma kalau untuk lebih lanjutnya, masih berlanjut, harus dikomunikasikan, diperiksakan dulu dengan dokter. Pasti memang harus dikomunikasikan lagi dok ya dengan dokter juga. Ini kalau penyakit diare dok ya, setiap penyakit pasti sering ditanyakan oleh orang, apakah ini menular dok? Apakah bisa menular dengan manusia lain atau lain sebagainya dok? Ya kalau menular ya enggak ya, cuma kalau misalnya dalam satu rumah ini makanannya sama dok ya? Ya makanan tadi ya, sebenarnya kan balik lagi ke orangnya masing-masing, individunya masing-masing. Kalau misalnya satu orang ini personal hygiene-nya
tidak baik, kemudian dia pegang makanannya, terus anggota keluarga lain megang makanan yang sama, makan makanan yang sudah dipegang oleh anggota keluarga yang personal hygiene-nya tidak baik, itu bisa terkontaminasi, bisa terkena diare juga. Tapi jatuhnya itu bukan menular, tapi memicu gitu ya, menjadi penyebab dari diare tadi. Bukan menular, kita kontak kemudian menular kayak gitu enggak, atau kita ngobrol deketan enggak pakai masker terus kita menular kayak gitu, bukan. Cuman kalau dalam personal hygiene kita kurang, terus si orang yang kita dekat itu juga personal hygiene-nya kurang, makan sama-sama, itu bisa menyebabkan diare. Kalau saling suap mungkin dok ya. Ini dok, masih sering terjadi masyarakat juga dok ya, kalau lagi diare ini, kadang ada alternatif dari masyarakat itu mengonsumsi kopi pahit ini dok. Ini sebenarnya boleh atau enggak nih dok, untuk saat terjadi diare akut ini? Ya, kayaknya kita kalau hidup di Sumatera ini banyak ya obat tradisionalnya ya. Jadi pasti banyak pertanyaan pasien ini, dok, dengan mencret, diare gitu. Dok, saya mau makan daun jambu, makan salak, makan daun apa, terus kopi pahit seperti itu ya. Sekali lagi kalau saya sih bilangnya saya belum ketemu nih tentang pengujian penelitian tentang apakah secara ilmiahnya dok ya? Secara ilmiahnya. Jadi saya belum bisa merekomendasikan. Yang bisa saya rekomendasi sekarang adalah memang berupa obat yang sudah ada BPOM-nya, yang sudah teruji secara klinisnya seperti itu. Tapi kalau emang mau dicoba silakan, tapi tidak dianjurkan dari sayanya. Karena kan kopi pahitnya saya nggak tahu takarannya. Kalau kayak tadi kan udah jelas Oralit itu ya, setengah sendok garam, 1 sendok makan gula. Kalau kopi pahit saya nggak tahu kopinya berapa sendok, airnya berapa cc, seperti itu. Tapi kalau mau coba silakan saja, tapi tetap diikuti dengan obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Ini membuat saya penasaran dok ya, untuk teman-teman penderita penyakit MA mungkin dok ya. Ini ada hubungan nggak sih dok? Ketika MA kambuh, terus sakit perut jadi diare nih dok. Yang awalnya nggak ada diare, pas MA-nya kambuh tiba-tiba diare. Itu seperti apa dokter Pusan? Kalau MAH itu sering kalau kita nyebutnya itu mungkin gastritis ya, peradangan pada bagian lambung. Nah, kalau peradangan pada bagian lambung, biasanya gejala yang ditimbulkan itu yang tidak nyaman di bagian lambung, nyeri di bagian ulu hati, mual, muntah. Nah, tergantung lagi, misalnya pemicu si mahnya kambuh, pemicu mahnya kambuh ini tadi mungkin dia konsumsi makanan yang pedas. Ternyata makanan yang pedas itu dia juga bisa mengiritasi bagian usus, ya bisa juga menyebabkan diare. Berarti tentunya saling berkaitan dok ya. Ini sangat berbahaya sekali jika tadi penanganan dari kurang tepat mengenai diare akut ini. Ini mungkin boleh terakhir dokter Elsa tips ini Pak pemirsa di rumah kalau sedang terkena penyakit diare akut ini. Oke, jadi untuk tips ya, kalau tipsnya kalau memang sudah terkena diare, yang pertama yang paling penting adalah cairan ya. Itu tadi, yang dibutuhkan tidak air putih saja, tetapi kalau bisa adalah semacam Oralit tadi. Kalau tidak bisa mendapatkan kemasannya, bisa dibuat secara sederhana di rumah. Rehidrasi yang kunci yang paling penting. Kalau memang tidak ada perbaikan, apalagi lebih dari 3 kali, harus segera ke vaskes terdekat ya, vaskes tingkat pertama dulu ya. Pasti jangan dibiarkan dok. Betul, ya tentunya. Tidak boleh self-diagnose sendiri, tidak boleh mengkonsumsi obat secara sendiri, beli-beli sendiri ya, jangan. Karena diare ini mungkin hal yang sangat umum, hal yang sangat sederhana, tetapi kalau kita lengah, kalau kita salah, kalau kita kurang tepat, tidak cepat, nanti efeknya sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Luar biasa sekali dok ya mengenai materi kita hari ini. Terima kasih Dr. Putri Santri juga Dr. Elsa Gupitasari. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Tentunya pemirsa kita harus menjaga higienitas kita, jangan sampai lengah ya dengan penyakit ini. Karena mau sebaik apapun kita mengobati, lebih baik lagi kita mencegah dari penyakit apapun itu. Jadi semoga pemirsa di rumah bisa terjaga, semoga kesehatan bisa terus prima tentunya di rumah. Dan akhirnya saya Rendy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.